Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Deadly Yoga Retreat. Film yang dirilis tahun 2022 ini menceritakan tentang seorang instruktur yoga yang suka mengincar Binor dan menjadikannya target untuk mendapatkan pelajaran spesial. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang pergi berlibur ke Curug. Sesampainya di sana, Erika mengajak suaminya untuk naik ke atas dan kemudian melompat ke dalam air. Namun suaminya menolak dan memilih untuk menunggu Erika di bawah. Sesampainya di atas, Erika pun bersiap-siap untuk melompat. Namun tiba-tiba It's beautiful! scene pun kemudian beralih kepada seorang ibu rumah tangga yang bernama Isabella. Semenjak berhenti menjadi instruktur yoga, Isabella merasa bahwa dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Selain itu, Isabella juga sering mengalami rasa cemas yang berlebihan. Suaminya yang bernama Patrick berusaha untuk menenangkan Isabella dengan memberikannya segelas teh hangat. Back to teaching yoga full time? No. Well, you're feeling bad, babe. Maybe go. Keesokan paginya, Isabella tiba-tiba mendapat undangan retreat dari seorang instruktur yoga terkenal di kotanya. Isabella pun merasa sangat senang dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada Patrick. Isabella bercerita bahwa dia sudah berkali-kali mendaftar ke program tersebut tapi tidak pernah beruntung. Sekarang saat dia sudah tidak mengajar yoga lagi, dia malah mendapatkan undangan langka tersebut. Isabella pun kemudian meminta izin kepada Patrick karena menurutnya ini adalah waktu yang tepat agar dia bisa belajar mengenali dirinya sendiri lagi. Dan karena Patrick sangat mencintai istrinya, Patrick pun memberikan izin kepada Isabella. Singkat cerita, Isabella pun berangkat ke tempat retreat yang terletak di sebuah hotel di pinggir pantai. Mengejutkannya, Isabella bertemu dengan teman baiknya Pamela yang ternyata juga ikut di program tersebut. And yes. How about you? Are you still with Craig? Oh. He looks right at you. Heard he's intense. Mereka berdua pun kemudian makan siang sambil ngobrol-ngobrol santuy. Di sini Isabella merasa heran karena dia sudah berkali-kali mendaftar tetapi malah terpilih saat sudah tidak menjadi pelatih yoga. Tidak terasa waktu pun berlalu dengan cepat saat mereka menggosip pria. Mereka berdua pun hampir saja terlambat untuk acara pertama mereka di program retreat tersebut. Remy, sang instruktur yoga, memperkenalkan diri kepada 11 orang peserta yang semuanya ibu-ibu. Di sini Remy juga menjelaskan tentang beberapa peraturan yang harus ditaati dan Remy tidak segan-segan untuk langsung mengeluarkan siapapun yang tidak kuat secara fisik. Setelah menjelaskan itu, mereka semua pun diizinkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Some of you will fail to meet those goals, and those who do will be asked to leave. Don't be surprised if one of your own suddenly disappears one more. So, if you haven't already, unpack. We meet right back here. Speech in law school. It's not going to kick anybody out. Sore harinya, mereka pun memulai latihan pertama mereka. Seorang peserta bernama Nina langsung menjadi korban dari kerasnya latihan yang diberikan oleh Remy. Remy pun kemudian langsung membisikkan sesuatu kepada Nina dan mengakhiri latihannya hari itu. Selesai latihan, Isabella pun bertanya apakah Nina baik-baik saja. Ternyata Nina mengatakan bahwa Remy ingin berbicara empat mata dengannya. I'd pity her if she didn't look like a supermodel.
Nina pun kemudian menemui Remy di ruangannya. Sesampainya di sana, Remy memberitahukan bahwa sesuai peraturan dia harus memulangkan Nina. Tetapi di sini Remy memberikan sebuah penawaran spesial. Nina tidak akan dipulangkan jika Nina mau mabar pusreng dengannya. Nina pun langsung menolak dengan alasan dia sudah menikah. Remy pun akhirnya meminta maaf dan menawarkan Nina sepotong udang. Lagi-lagi Nina menolak karena dia memiliki alergi udang. Dan ternyata Remy telah mengetahui hal tersebut, tetapi dia tetap memaksa Nina untuk memakannya. Remy, I'm sorry. Want one? Medical questionnaire and the dietary office. There's been a terrible accident. Well, hi. You to have a meh experience. I'm just tired. Staff and guests, but of course there is, the question as to what to tell. Keesokan paginya, Remy pun meminta kepada manajer resort untuk membereskan kejadian semalam. That doesn't look like a very pleasant. Sementara itu, Pamela yakin bahwa Nina sudah dipulangkan oleh Remy. Sedangkan Isabella yakin bahwa Nina hanya kelelahan dan dia akan bergabung lagi nanti. Maybe. Still early. She'll come. I see all of you. Saat makan siang, Pamela pun mengeluh tentang badannya yang encok akibat kerasnya latihan yang diberikan oleh Remy. Isabella pun kemudian memberikan kata-kata motivasi dengan meniru gaya Remy. Dan kebetulan di saat yang bersamaan, Remy mempergoki Isabella yang sedang cosplay menjadi dirinya. Alhasil, keadaan pun menjadi sedikit canggung. Namun, walaupun begitu, Isabella dan Pamela langsung to the point dan mengatakan bahwa mereka berdua tidak ingin dipulangkan. Remy pun mengatakan bahwa mereka berdua merupakan peserta terbaik di acara ini. Sambil menggenggam tangan Isabella, Remy mengatakan bahwa mereka berdua tidak perlu khawatir. And willing to speak her mind too. Maybe it's something I need to work on. And I can assure you, we'll be quite. Hi, Isabel. I'm so... I'd be going home ashamed. And what they can't have. You can't nourish a goddess with platitude. But we want that extra pain, don't we? We welcome the heat. Hold it. Pada latihan berikutnya, salah satu peserta bernama Gretchen menjadi korban atas kerasnya latihan yang diberikan oleh Remy. Gretchen mengalami dehidrasi dan tiba-tiba pingsan. Di sini, Isabella sempat menyalahkan Remy atas metode latihannya yang terlalu brutal. Semua peserta menjadi berambisi dan memaksakan diri agar tidak dipulangkan dari sana. Did you see the way he picked her up? Like, she didn't feel like she could say anything or take a break because she doesn't want to get kicked. Either way, I liked seeing him help her. Sementara itu, Remy pun meminta kepada manajer resort untuk memanggil ambulans. Selain itu, Remy juga menegaskan bahwa Gretchen tidak boleh mengikuti kelas berikutnya lagi, aka Gretchen dipulangkan secara paksa. Please. I have 2 rules. Beberapa saat kemudian, Remy pun mengunjungi Isabella yang sedang beristirahat di kamar. Di sini, Remy berusaha membujuk Isabella agar mau mengikuti pesta nanti malam. Awalnya, Isabella beralasan bahwa dia tidak mempunyai gaun untuk menghadiri pesta. Remy pun mengatakan bahwa Isabella tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Remy yang akan menyediakan gaun untuk Isabella. Success! I didn't say yes. You didn't say no. Get out of here. I won't say a word. To tell me what nothing to tell. I've had a lot of men leave my home. I mean, I offhandedly mentioned that. Dan benar saja, tak lama kemudian resepsionis hotel pun membawakan gaun untuk Isabella. Di sini, Pamela sangat yakin bahwa Isabella benar-benar spesial di mata Remy. Dan sejujurnya, iman Isabella pun sempat goyah dan mulai baper dengan perlakuan romantis yang diberikan oleh Remy. Sementara itu, Remy kembali menawarkan solusi spesial dalam tanda kutip sama seperti yang Remy tawarkan kepada Nina. Karena benar-benar tidak ingin dipulangkan, Gretchen pun langsung mengiyakan ajakan Remy. Father likes the bottle more than you.
more to offer this world than the unfortunate hand. I'll just get the sand off of me and meet you there. Selesai mabar di semak-semak, mengejutkannya Remy tetap mengusir Gretchen dari sana. Gretchen yang merasa kesal mengancam akan memberitahukan kepada semua orang tentang permabaran mereka. Remy pun seketika emosi dan langsung menghabisi Gretchen di tempat. Setelah itu, Remy pun bergabung ke dalam pesta bersama dengan yang lainnya. Remy mengumumkan bahwa dia akan memilih 4 orang peserta untuk berkemah dan mendapatkan latihan khusus darinya. Dan 4 orang tersebut adalah Lisa, Everly, Pamela, dan tentu saja Isabella. Chosen 4 of you to join me. Everly. We're in! We're gonna need a couple bottles of champagne. Return. Mereka berempat pun kemudian menceritakan alasan mereka masing-masing mengikuti yoga retreat ini. Ternyata Lisa mulai mempelajari yoga karena mengalami depresot setelah didiagnosa sakit dan hanya memiliki 1 paru-paru yang bekerja di tubuhnya. Sedangkan Everly mengikuti kelas yoga karena dia ingin belajar mencintai dirinya dan tubuhnya. I think that Pam and I are here. We're here because there's Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Remy datang dan menghampiri mereka berempat. Everly yang emang dasarnya ganjen dan gatel langsung menggoda Remy tanpa basa-basi. Remy pun tentu saja terpancing dan langsung mengajak Everly untuk mengobrol di ruangannya. Secrets? The only secret I'm in. Come on. You mean why we're here? I just said, Yeah. Yeah, I am. The concept, like clarity. And I love my future. I mean, do I have to change something? That's why I came here. I came here. Sepulangnya dari pesta, Isabella pun menelpon suaminya untuk memberikan kabar. It's 5 a.m. here. Hey, I can see that. why don't I love my life? Dan secara tidak sengaja, Isabella melihat Remy dan Everly yang hendak pergi mabar pusreng. You haven't been hungover in a really long time, have you? You're gonna want a cold shower, drink that in there, we're leaving I it. called my husband and And what? Keesokan paginya, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat mendaki. Tetapi anehnya, di sini Everly tiba-tiba menghilang. Lisa pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Sebab Everly memang suka tiba-tiba batal pergi di menit-menit terakhir. Hiking packs complete with tents, and as much as I hate is mystery, wisdom. Saat akan berangkat, Isabella tiba-tiba mendapatkan telepon dari Patrick. Isabella pun berpamitan kepada Patrick bahwa dia akan pergi mendaki gunung dan tidak akan mendapatkan sinyal selama beberapa hari ke depan. and do some special sessions. You find some clarity up there. Isabella, we're ready. I gotta go pack. Tiba-tiba Remy datang dan mengambil alih ponsel milik Isabella. Remy mengatakan bahwa dirinya akan menjaga Isabella baik-baik. Nothing to worry about here. Ladies! We're getting closer to that mountain air, that electricity. Hearing is less oxygen. Singkat cerita, mereka berempat pun berangkat dan memulai latihan di atas gunung. Yama, the ocean's breath. To let you see beyond. Di sini, Remy terlihat semakin berani dan terus-menerus melakukan PDKT terhadap Isabella. I hope you can feel it. It's all about you. Pranayama. Malam harinya, mereka semua pun mengobrol di dekat api unggun.
Pamela pun merasa heran melihat kondisi Remy yang masih sehat bugar setelah seharian mendaki gunung. Remy pun mengatakan bahwa itu semua hanyalah soal mengontrol rasa sakit. Remy kemudian bercerita bahwa saat kecil dia sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Dari situlah Remy belajar untuk menahan dan mengontrol rasa sakit, dan dia berujung menjadi pelatih yoga. Confronted him and told him to stop giving my mom drugs. And when I woke up, my mom told me. So what happened to him? The boyfriend? But here I am focusing on the ugly past. I think I'm gonna go to bed. Saat tidur, Isabella tiba-tiba bermimpi pusreng dengan Remy. Dan saat terbangun, Isabella melihat Remy yang sudah berada di hadapannya. Tanpa basa-basi, Remy pun berusaha mengajak Isabella untuk mabar pusreng dengannya. Tetapi Isabella menolak dan mengatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Isabella kemudian mengusir Remy keluar dari tendanya. You're mistaking clarity for weakness. Not in this tent, we won't. I usually have a better grasp at what. But it will be the last. All the way you were looking at him. I was not Look too many opportunities in life to experience real passion. in a night with Remy. That's running. There was something else, too. They're always of what? Keesokan harinya, Remy mengajak mereka semua untuk latihan di samping air terjun yang ada di awal film. Remy pun berbohong kepada mereka bahwa Erika yang ada di awal film tadi meninggoy karena terpleset dan terjatuh dari atas. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa mungkin Erika merupakan salah satu korban dari Remy. Fear of heights? Just like no. Also be a good thing. Just like. Gold was a huge industry here in the 1800s. It says don't touch. We are halfway to the peak. Halfway to achieving. Sementara itu, Remy dan Isabella pun berpura-pura seakan-akan tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Tea. The ocean's pearl. She'll never get service. Some people just don't understand. Saat latihan, Lisa pun terlihat mulai pucat dan lemas. Ditambah dengan kondisi Lisa yang hanya memiliki satu paru-paru membuat dirinya mudah kelelahan. Fine. Isabella pun kemudian membawa Lisa untuk beristirahat di tenda. Namun tiba-tiba Lisa jatuh pingsan. Isabella dan Pamela yang panik segera pergi mencari sinyal untuk menelpon bantuan. Sementara itu yang dilakukan Remy adalah Gonna be so messy now. sekembalinya Isabella dan Pamela, Lisa telah berpulang ke dunia anime. Di sini, Isabella pun sadar bahwa Remy sengaja membuat mereka berdua menjauhi Lisa agar dia bisa menghabisinya. Pamela juga menyadari hal tersebut dan mulai memaki-maki Remy. Dan tiba-tiba, You could swim 70 feet straight up and still be under it. Isabella pun panik dan langsung melarikan diri. You know, I truly don't want to hurt you! You can't run. The others are meaningless, right? Distract. Your sad little life still inside of you. Really achieve it. Stopped running. You do. Door within your soul. Just. Right.
Oh, but you were. I've told to look inward. They all want to know the same thing. I literally have no clue. Saat Isabella terpojok, untungnya dia berhasil mengalihkan perhatian Remy dan berujung menghabisi Remy. Sekembalinya di resort, Isabella melihat polisi yang sudah mengurumuni TKP. Polisi juga menangkap si manajer resort yang merupakan kaki tangan Remy. Tak lama kemudian, Patrick juga datang menjemput Isabella dan film pun tamat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Remy memang spesifik mengincar para binor untuk dijadikan target. Buktinya berkali-kali Isabella mendaftar, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan. Namun setelah dia menikah, barulah dia diundang oleh Remy. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.